Kalau kamu ngekos di daerah baru, biasanya yang serem itu cerita tentang penunggu kos. Tapi kali ini, bukan kamarnya yang angker, justru yang menyeramkan ada di parkiran. Waktu itu aku baru beberapa bulan ngekos di sebuah rumah kos mahasiswa. Parkirannya cukup luas, tapi ada satu hal yang bikin aneh. Ada satu unit truk tua yang terparkir di sudut paling pojok. Warnanya kusam, kayak udah lama nggak dipakai. Awalnya aku sama teman-teman nggak terlalu peduli. Namanya juga parkiran kos, kan wajar kalau ada kendaraan parkir lama. Part 2, Suara Misterius. Suatu malam aku dan dua teman kos begadang di teras sambil ngerjain tugas. Jam di ponsel nunjukin pukul 2 pagi dini hari. Tiba-tiba ada suara. Bukan suara hewan, bukan juga suara manusia ngobrol. Lebih kayak suara ketukan pelan di logam yang konsisten. Pelan tapi jelas. Awalnya kita pikir itu cuma kebetulan, tapi anehnya, suara itu selalu muncul di jam yang sama. Tiap malam. Karena penasaran, malam berikutnya kami mutusin buat nyari sumber suara itu. Bawa senter, kita keliling kos. Suara itu makin jelas, dan kita sadar asalnya dari truk tua itu. Lampu sorot senter, kami nyorot ke arah pintu truk, tapi nggak ada siapa-siapa. Angin juga nggak kencang malam itu. Kami sempat mikir, mungkin ada kucing atau tikus yang nyangkut di bawah truk. Jadi malam itu, kami nggak terlalu mikirin. Tapi besoknya, pas jam 2.00, suara itu muncul lagi, sama persis. Dan itu terjadi setiap malam. Akhirnya, kami mutusin buat nanya langsung ke Pak Kos. Dia diam sebentar, lalu bilang pelan, "Itu truk punya teman saya, pernah kecelakaan parah, makan korban jiwa, supirnya meninggal di tempat." Pak Kos cerita, sejak truk itu dibawa ke kos sebagai titipan, sering ada kejadian aneh. Tapi dia sengaja nggak kasih tahu biar anak-anak kos nggak panik. Pak Kos bilang, kalaupun benar ada penghuni di truk itu, yang penting kita jangan ganggu. Di mana-mana ada makhluk seperti itu. Saling menghargai aja, katanya. Malam itu, aku tidur, tapi entah sugesti atau bukan, aku merasa ada suara ketukan pelan. Kali ini, tepat di depan jendela kamarku. Beberapa hari setelah itu, suara dari truk berhenti. Kita pikir udah aman, sampai suatu malam, pas aku pulang dari kampus, truk itu udah nggak ada di parkiran. Aku lega, tapi keesokan paginya, temenku yang ngekos di blok sebelah cerita, kemarin malam aku dengar suara ketukan di pintu kos. Jam 2 pagi. Sang penunggu, seperti berpaling.